wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alhan Syafajika Ramadhani dengan NIM 25111764140. Di sini kelompok kami akan menjelaskan mengenai sistem hukum dan saya akan menjelaskan pengertian dari sistem hukum. Sistem hukum adalah suatu tatanan yang terdiri dari unsur-unsur hukum yang saling berhubungan dan bekerja sama untuk mencapai tujuan hukum, yaitu untuk mencapai keadilan, ketertiban, dan kepastian dalam masyarakat. Sistem hukum ini mengatur bagaimana hukum dibentuk, dijalankan, dan ditegakkan, serta bagaimana masyarakat berperilaku sesuai dengan aturan yang berlaku. Lalu ada 3 unsur utama. Yang pertama adalah struktur hukum, yaitu lembaga dan aparat penegak hukum seperti polisi, kejaksaan, pengadilan, dan juga lembaga pemasyarakatan. Lalu yang kedua adalah substansi hukum, yaitu aturan, norma, dan perundang-undangan dalam suatu negara. Lalu yang ketiga adalah budaya hukum, yaitu nilai, kesadaran, dan juga bagaimana sikap masyarakat terhadap hukum. Lalu ada 4 sistem hukum di dunia, yaitu civil law, common law, hukum adat, dan hukum agama yang akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Perkenalkan, nama saya Amara Hafia Delita dari kelas D dengan NIM 25111764016. Saya akan menjelaskan sistem hukum di dunia. Sistem hukum di dunia ada 4. Yang pertama adalah civil law. Sistem hukum ini sering disebut juga sistem hukum Eropa kontinental, di mana sistem hukum yang berasal dari Eropa, khususnya Perancis dan Belanda dan Jerman, mengutamakan hukum tertulis atau kodifikasi. Ciri-ciri hukum ini, yang pertama, ada kepastian hukumnya. Yang kedua, hukum tertulis lebih didahulukan daripada putusan hakim. Dan yang ketiga, hakim hanya menerapkan undang-undang, bukan membuat undang-undang. Yang keempat, banyak digunakan di negara yang pernah dijajah Belanda dan Prancis. Contoh hukum ini adalah KUHP Perdata dan KUHP Pidana. Hukum ini jelas karena sudah dibukukan dan sistematis, terkadang masih terlalu kaku karena menganut undang-undang. Hukum ini biasanya bersifat putusan tidak mengikat umum. Perkenalkan, nama saya Lawrence Audrey Ruperta dengan NIM 251764084. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang common law. Common law merupakan suatu sistem hukum yang berkembang di Inggris sejak abad pertama. Sistem ini memiliki karakteristik yang khas, yaitu menempatkan putusan hakim sebagai sumber hukum utama dalam pembentukan dan penerapan hukum. Secara umum, sistem hukum common law memiliki beberapa ciri pokok antara lain. Yang pertama, putusan hakim terdahulu atau bisa disebut dengan case law, dijadikan sebagai presiden atau pedoman bagi hakim dalam memutus perkara-perkara berikutnya. Dan yang kedua adalah hakim memiliki peran yang sangat besar dalam menciptakan dan mengembangkan hukum melalui putusan-putusan yang dihasilkan. Dan yang terakhir adalah hukum tidak selalu tertulis dalam bentuk kodifikasi, melainkan banyak bersumber pada praktik peradilan dan kebiasaan yang hidup dalam masyarakat. Sumber hukum utama dalam sistem common law meliputi jurisprudensi, yaitu putusan-putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, serta kebiasaan atau praktik hukum yang berkembang di masyarakat. Ciri khas sistem ini adalah sifatnya lebih fleksibel dan adaptif terhadap dinamika sosial, politik, dan ekonomi. Fleksibilitas tersebut memungkinkan hukum untuk berkembang seiring dengan perubahan masyarakat, namun di sisi lain sistem ini juga memiliki kelemahan, yaitu tingkat kepastian hukum yang relatif lebih rendah. Karena putusan hakim dapat berbeda antara satu kasus dengan kasus yang lainnya. Negara-negara yang menganut sistem hukum common law antara lain Inggris, Amerika Serikat, Malaysia, dan Singapura. Perkenalkan, nama saya Dio Muktiwibowo dengan akhiran NIM 176. Di sini saya akan menjelaskan materi sistem hukum di dunia, khususnya hukum adat. Hukum adat adalah aturan-aturan tidak tertulis yang tumbuh, berkembang, dan dipertahankan oleh masyarakat adat berdasarkan nilai-nilai budaya, kebiasaan, dan kepercayaan yang berlaku di suatu daerah. Ciri-ciri hukum adat. Yang pertama, tidak tertulis. Biasanya tidak dalam bentuk undang-undang, tetapi hidup dalam praktik dan ingatan masyarakat. Yang kedua, bersifat dinamis, bisa berubah sesuai perkembangan masyarakat dan waktu. Yang ketiga, komunal, menekankan kepentingan bersama, bukan kepentingan pribadi. Yang keempat, bersumber dari kebiasaan,
muncul dari perilaku yang diulang terus-menerus dan diterima sebagai norma. Fungsi hukum adat yang pertama, menjaga ketertiban dan harmoni sosial dalam masyarakat adat. Yang kedua, mengatur hubungan antar individu, antar keluarga, dan antar kelompok dalam komunitas. Yang terakhir, menjadi pedoman dalam menyelesaikan sengketa, misalnya soal tanah, perkawinan, atau warisan. Sekian, terima kasih. Perkenalkan, saya Tahta Rifatul Ulia dengan NIM 2511176492. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem hukum Islam. Sistem hukum Islam ini artinya bersumber dari ajaran agama Islam yang biasanya dominan digunakan di negara-negara Timur Tengah. Dan di Indonesia sendiri yang masih menganut hukum itu yaitu ada di Provinsi Aceh. Hukum ini berlaku bagi umat Islam baik dalam kehidupan pribadi maupun bermasyarakat. Contohnya yaitu mengatur ibadah khususnya agama Islam, perkawinan, pembagian hak waris, zakat, wakaf, dan ekonomi syariah. Tujuan dari hukum Islam ini yaitu menegakkan keadilan, kebenaran, dan kedamaian sesuai petunjuk yang sudah diatur. Sumber yang dipakai dalam hukum Islam ini yaitu ada Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Ciri-ciri dari sumber hukum Islam ada 3, yaitu bersumber dari Allah bukan dari manusia, bersifat menyeluruh, dan diterapkan dalam peradilan agama. Jalan-jalan ke pinggir kali, ketemu bebek menari. Cukup sekian video dari kami. Jangan lupa senyum tiap hari. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Bila ada kesalahan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.